Sinyal Partai Nasdem belum tentu mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta yang dilontarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni muncul beberapa hari setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut PDIP tengah menimbang-nimbang Anies Baswedan. Kamis lalu, Puan menyebut peluang PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta cukup besar. Kemungkinannya bisa di atas 50% atau bahkan lebih besar lagi. Lagi menimbang-nimbang. Masih menimbang-nimbang berarti. Apakah ada kemungkinan untuk mengusungkan Anies Baswedan juga Bu di Jakarta? Mungkin saja. Mungkin saja. Apakah berapa persen kemungkinan nih Bu? Apakah di atas 50%? Bisa di atas banget. Apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Anies Baswedan? Komunikasi informal pastinya sudah. Kan waktunya masih panjang sampai akhir bulan Agustus nanti. Jadi masih banyak waktu kita untuk melihat perkembangan yang ada dan dinamika politik yang masih berkembang. Di hari yang sama, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni juga melempar pernyataan soal dinamika politik Jakarta yang ditentukan oleh para dewa politik nasional. Masih sangat dinamis. Semuanya nama masih bisa dijadikan satu, siapapun. Tapi yang penting adalah dewa-dewa akan aksi untuk menentukan siapa yang akan ada di Jakarta ini. Dewa ini dilupakan juga enggak? Enggak lah, kalian pokoknya sebut siapa dewa Republik ini yang dianggap dewa, itulah dia. Nah, jadi lu nggak bisa tafsir bahwa dewa-dewa di Republik ini akan menentukan siapa yang akan maju di Jakarta secara final. Anies Baswedan merespons pernyataan Ahmad Sahroni soal dinamika politik Pilgub Jakarta yang arahnya ditentukan oleh dewa-dewa politik nasional. Anies berkelakar soal Dewa 19. Siap, mau ada dewa-dewa gitu ya. Apa? Kenapa? Karena ada dewa-dewa yang Pilgub Jakarta itu. Oh, nah kalau dewa-dewa saya pengen kenalan juga. Karena yang saya kenal cuma Dewa 19. Ya. Hingga kini baru Anies Baswedan, satu-satunya calon gubernur Jakarta yang didukung partai politik, namun belum oleh koalisi partai politik. Sementara poros koalisi Indonesia Maju maupun PDI Perjuangan belum putuskan siapa yang bakal diusung. Tim Liputan, Kompas TV. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni melempar pernyataan soal kemungkinan partainya tidak mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Isu belum tentunya Partai Nasdem mengusung Anies muncul bersamaan dengan PDI Perjuangan yang masih menimbang-nimbang Anies sebagai calon gubernur Jakarta. Sekalipun sudah resmi mendukung pekan lalu, mengapa Partai Nasdem belum tentu mengusung Anies Baswedan? Apakah ada kaitannya dengan Anies yang tengah dilirik PDI Perjuangan? Kami bahas bersama pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, dan kami juga sudah mencoba untuk mengundang perwakilan dari Partai Nasdem dalam diskusi ini, namun belum ada yang bisa hadir. Saya sapa dulu Kang Ujang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, sama-sama Mbak Cynthia. Ya, Kang Ujang, ini pernyataan Sahroni seakan begitu kuat gitu ya. Apa yang bisa Anda baca? Sudah mendukung sebelumnya, tapi belum tentu mengusung pada saat pendaftaran. Ya, saya melihat begini, dukungan itu kan tidak ada yang gratis, no freelance, dan tidak ada yang ikhlas. Walaupun memang Nasdem seminggu yang lalu mengatakan dukungannya kepada Anies untuk maju, tanpa katakanlah mengusulkan calon wakil gubernurnya. Tetapi sekali lagi di politik itu tidak ada yang gratis, tidak ada yang ikhlas. Semua tentu berbalut kepada kepentingan. Ya bisa jadi dalam konteks pernyataannya Pak Sahroni tersebut mungkin ya Anies dianggap offset gitu. Anies dianggap ya tidak lapor atau berjalan sendiri tanpa komunikasi misalkan dengan Nasdem, itu bisa terjadi. Sehingga tidak ada asap, tidak ada api, tidak ada pernyataan Sahroni kalau tidak ada, mohon maaf ya, perintah dari partai untuk mengatakan itu. Jadi artinya pernyataan dari Sahroni ini adalah sikap dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh? Ya saya meyakini seperti itu ya, sikap partai ya. Dan tidak ada yang salah dari pernyataannya Sahroni tersebut. Kenapa? Ya semuanya memang masih dinamis. Semua apapun bisa terjadi ya dalam politik. Di detik-detik akhir ya bisa mencalonkan, bisa juga tidak. Dan itu adalah sebenarnya format umumnya dalam konteks
koalisi di Indonesia. Semua tidak ada yang pasti dalam konteks sebelum didaftarkan di KPU nanti di 27 hingga 29 Agustus. Oke, kalau tadi Anda sebut dalam politik tidak ada yang gratis. Apakah ini artinya dalam hitung-hitungannya untuk mengusung Anies tidak terlalu menguntungkan bagi Partai Nasdem? Ya, ada kalkulasi yang tentu rasional yang dibangun oleh Nasdem. Kalau menang mungkin potensi menangnya tinggi. Tetapi kan apa kira-kira yang akan didapatkan oleh Partai Nasdem? Sama juga seperti PKS ketika mengusung Anies kan menawarkan calon wakil gubernurnya Soebul Iman. Lalu PDIP pun pasti akan sama. Kalau mendukung Anies kira-kira siapa calon wakil gubernurnya? Apakah dari PDIP atau seperti apa? Oleh karena itu saya melihat semuanya pasti ada kalkulasi politik yang rasional dan tentu ada kompensasi atau power sharing ya dalam konteks pilkada DKJ tersebut. Dan ini sebenarnya tadi format umum yang dilakukan oleh hampir semua kandidat termasuk partai politik. Nah, dalam konteks apakah menguntungkan atau tidak mendukung Anies dalam konteks pilkada 2024 ini bagi Nasdem, saya rasa tadi ya kalau menguntungkan saya rasa sudah gaspol, sudah dikasih rekomendasi. Tetapi hari ini tadi ada kalkulasi ulang yang sedang dihitung oleh Partai Nasdem. Ada kalkulasi ulang. Kalau faktor dewa nih, faktor dewa ini menurut bacaan Anda dewa-dewa mana nih yang dimaksud? Apakah ada faktor dari istana? Kalau saya ada beberapa tafsir ya yang tentu spekulatif terkait dengan dewa ini. Dewa itu macam-macam ya, bisa dari petinggi partai, lalu bisa juga dari istana, lalu yang ketiga juga bisa juga dari para pengusaha. Dan ini kan yang menentukan. Semua ini kan berkolaborasi dalam konteks tadi mencari sosok kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang ingin dijadikan. Ya saya meyakini dari dewa-dewa itu ya banyak dewa itu, bukan hanya satu ya. Tadi ada dewa 19 gitu ya. Lalu ada 9 naga dan lain sebagainya. Tapi saya melihatnya tadi dewa itu lebih ke arah kepada petinggi-petinggi partai, lalu juga kelompok kepentingan di istana dan pengusaha-pengusaha besar yang punya modal untuk bisa memenangkan kandidat tertentu. Oke, Kang Ujang, kalau Anda melihatnya nih, pernyataan dari Sahroni ini ada kaitannya tidak setelah Surya Paloh bertemu dengan Kaesang terlebih dahulu, setelahnya baru ketemu dengan Anies Baswedan? Apakah memang ada pesan yang disampaikan Kaesang sehingga ada sikap yang berubah untuk dukungan ke Anies? Kalau saya sih melihatnya tadi ya ada kalkulasi ulang, bisa jadi bahwa kalau saya melihatnya tidak ada. Tetapi kalau kita kaitkan gitu ya bisa jadi Kaesang kan berminat juga jadi calon wakil hanya Anies gitu. Tetapi kan Nasdem sudah berkali-kali mengatakan bahwa kelihatannya Mas Kaesang belum jodoh dengan Nasdem, belum jodoh dengan Pak Anies. Itu saya menjadi narasumber juga di Kompas TV pagi gitu ya terkait dengan pernyataan itu dari pihak Nasdem. Oleh karena itu saya melihat kalau ada hubungankah ketika pertemuan Kaesang dengan Pak Surya Paloh sebelum bertemu dengan Anies, saya melihat tidak ya, karena di situ isi dari pernyataannya yang disampaikan oleh pihak Nasdem adalah Kaesang tidak nyalon di DKJ, lalu ingin nyalon di Jawa Tengah, dan saya sudah analisa berkali-kali di Kompas TV mengatakan bahwa di Jawa Tengah pun tidak akan jadi gubernur atau calon gubernur, yang ada calon wakil gubernur. Dan kenyataannya iya kan, setelah saya analisa Kaesang mendukung Ahmad Lutfi kan calon gubernur di Jawa Tengah. Jadi saya melihat seperti itu analisa saya. Oke, pernyataan Sahroni ini kan juga tak jauh berbeda dari pernyataan Mbak Puan yang menyebut ada kemungkinan 50% lebih untuk mengusung Anies. Apakah ini ada persaingan antara bos Nasdem dan juga elit PDIP soal dukungan terhadap Anies? Atau justru Anda membacanya ada konflik lama antara Paloh dan juga Bu Mega? Ya kan memang dari dulu partai ini selalu bersaing ya, selalu berkompetisi dalam konteks mendapatkan hati rakyat maupun dalam konteks pertarungan di istana gitu. Ya kompetisi itu ya masih terjadi hari ini. Ya siapa nanti yang Nasdem ya tentu pemilik Anies ya ketika Pilpres. Tapi sekarang ini kan dinamikanya berbeda. PDIP pun bisa saja mengusung dan mendukung Anies tersebut. Jadi kalau hari ini saya melihat ya tadi faktanya gitu bahwa Nasdem dengan PDIP kan terjadi kompetisi yang kuat jadi antara mereka di politik nasional. Saya sih melihat ada arah ke sana begitu. Jadi kalau Nasdem di situ ya PDIP enggak. Kalau PDIP di situ Nasdem juga emoh gitu kan.
Ya kira-kira seperti itulah. Ini kan politik bisa dikatakan masih dinamis sampai dengan bulan November nanti. Kalau dilihat dari sikap Partai Nasdem untuk dukung dan tidak mendukung Anies, ada tarik ulur seperti itu. Ini apakah memang ada insentif yang lebih menarik untuk gabung ke pemerintahan Prabowo? Ya tentu saya melihatnya kan Nasdem sudah sangat jelas, sangat clear ya. Ketika di Kertanegara Pak Surya Paloh mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sudah clear. Ya apakah tadi mengusung Anies itu sikap berbeda dengan Koalisi Indonesia Maju atau berbeda dengan pemerintah? Ya bisa jadi. Kan tadi waktunya masih sebulan lagi hingga 27-29 Agustus waktu pendaftaran. Jadi semua dalam konteks proses itu, dalam perjalanan itu, semua masih bisa berubah dalam konteks konstelasi politiknya. Jadi saya melihat ya bisa jadi bahwa ada nego-nego ulang, ada kesepakatan-kesepakatan ulang, ada deal-deal ulang terkait dengan tadi dukungan kepada Anies Baswedan itu. Ya faktanya sampai hari ini kan belum ada surat yang dikeluarkan oleh Partai Nasdem. Sehingga ya Partai Nasdem pun melalui Pak Sahroni ya bisa mengatakan tadi belum tentu mengusung Anies Baswedan. Jadi semuanya memang kalkulasi rasional, tapi tadi berbasis kepada kepentingan masing-masing. Nasdem tentu mengusung, Anies harus ada untungnya. Anies pun ketika didukung Nasdem harus punya feedback gitu ya. Nah dalam konteks itu kan Nasdem pun ketika dia sudah mengusung Prabowo Gibran tentu kan harus berkomunikasi juga dengan pihak pemerintah yang tentu kita tahu pihak pemerintah juga tidak mendukung Anies Baswedan. Oke, kalau Anda melihat kansnya untuk Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta seperti apa? Kalau saya sih menganalisa ya, tetap saya selalu mengkategorikan atau ada indikasi-indikasi untuk bisa mengukur kans atau kemenangan kandidat. Ya sekarang begini, sebenarnya ketika Nasdem mendukung Anies udah punya tiket 20% ketika lebih ya disandingkan dengan PKS. Tetapi ketika digoyang lagi oleh Nasdem maka Anies belum punya tiket kecuali kalau PDIP bergabung. Oleh karena itu saya rasa ini lobby-lobbynya tingkat tinggi ya menjelang pendaftaran nanti dan semuanya bisa terjadi apapun. Anies bisa berlabuh juga bisa tidak. Tadi tergantung dari kesepakatan dewa-dewa di atas dalam konteks apakah Anies bisa maju atau tidak. Saya rasa ada juga kesepakatan itu. Tetapi kita berharap bahwa siapapun yang potensial ya mesti didukung begitu siapapun itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah memberikan perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore Mbak Cynthia.